di apartemen Bandrek. Min, jangan Min, Min. Wah, Min, kalau cium gue. Kenapa? Itu biasa gue lakuin kalau gue ketemu Boti. Anggap aja ritual pertemanan. Baru tahu temenan modelan kayak begini. Gak usah baper. Enggak, siapa yang baper? Itu dari muka lo ketahuan. Ngeblus banget. Enggak kok. Siapa yang ngeblas? Gue gak suka. Lo gak sopan. What? Di mana-mana sesama homo itu gak ada kata sopan. Ketemuan, cipokan, langsung anu-anuan. Itu lo. Dan lo udah bilang, lo gak macem-macem sama gue. Lo cuma mau ngajak ngopi, bukan mau ngajak ngen. Iya, gue cuma ngeprank. Tapi jujur sih, bibir lo enak juga. Mau lagi? Enggak. Kalau gini caranya, gue gak balik-balik ke kantor. Cepet pakai baju, anterin gue. Oke. Ucap Bandrek memakai kemejanya lagi, sembari tersenyum memperhatikan kopi yang malu-malu. Apa lihat-lihat? Gak apa-apa. Lo tuh tampan tapi cute. Gue jadi bingung harus ngedeskripsiinnya kayak gimana. Laga lo Min. Jangan ngerayu gue. Hanya pengen tidur sama gue. Astaga, pikiran lo. Tapi gak apa-apa. Gue suka. Udah ayo. Let's go, ucap Bandrek merangkul kopi. Dan kopi heran, mengapa sikapnya begitu asik. Seperti bukan orang baru saja. Padahal, di IG saja, dia jarang-jarang membalas komen pengikutnya. Hanya beberapa saja. Terkesan dingin. Tapi tak disangka, aslinya mengasihkan. Bandrek dan kopi pun sampai parkiran. Keduanya pun berangkat. Dan di perjalanan, lagi-lagi kopi canggung. Apalagi mengingat kejadian baru saja ketika Bandrek menciumnya. Set, meraih tangan kiri kopi dan meletakkannya di perutnya. Kenapa? Pasti inget-inget terus habis gue cium ya? Ingat, jangan baper. Enggak kok, siapa yang baper? Gue biasa aja. Ya udah, peluk yang kenceng. Gue mau ngebut. Nih. Megangnya jangan terlalu ke bawah. Punya gue belum turun banget. Siapa yang turun? GR amat. Kali aja lo masih penasaran pengen megang punya gue. Gue punya sendiri. Ngapain pegang punya orang? Palingan mini. Enggak juga. Punya gue panjang. Percuma panjang, gak kepake. Ih, lo mesum banget sih Min. Lo lucu banget. Gue suka godain lo. Ucap Bandrek yang membuat kopi senyum-senyum sendiri di belakangnya. Tak lama kemudian keduanya sampai di kantor kopi. Stop. Dah, makasih ya. See you Min. Sampai jumpa termalam. Tunggu. Asal kabur aja. Hah? Apalagi? Gak ada. Cuma mau ngingetin aja. Jangan inget-inget ciuman gue tadi. Ih, apaan sih lo Min? Dah tunggu dulu. Apalagi Min? Semangat ya. Makasih Min. Di toko kosmetik, siang ini Mojito terlihat kesal pada smoothies. Mobilnya kini baru saja sampai toko. Dah, sampai. Jit, lo marah sama gue? Gue gak suka lo deket sama sembarang cowok. Jit, gue kan udah berkali-kali bilang sama lo. Gue cuma nganggep lo sahabat, gak lebih. Jadi kenapa lo cemburu sampai-sampai ngelarang gue deket sama cowok lain? Smooth, gue emang cemburu. Tapi gue gak mau lo kecewa lagi. Apalagi kalau dia cuma main-main. Lo belum apa-apa udah netting sih. Tahu dari mana lo dia cuma main-main sama gue? Gue gak netting, tapi insting. Apalagi jika dia tahu masa lalu lo. Dia nerima gue apa adanya. Oh ya? Syukurlah, gue ikut seneng kalau gitu. Mulai sekarang gue gak ikut campur urusan lo. Jit, turun.
gue mau cabut. Oke. Mobil Mojito pun melaju kencang meninggalkan Smoothies yang terlihat kesal. Mojito sangat posesif dan terkesan mengekang. Smoothies lama-lama ikut kesal. Di kantor Mocktail. Kenapa lagi bro? Gue kesel sama si Mojito. Gue udah nyatain, tahu-tahu dia nongol pas momen gue ngelamar Smoothies bro. Terus endingnya diterima apa ditolak? Belum dijawab, udah dibawa pulang Smoothiesnya. Gila gak tuh? Menurut lo, kira-kira lo bakal diterima gak sama dia? Mudah-mudahan. Lagian kelihatannya dia gak suka sama Mojito. Ya semoga aja. Santai aja. Kalau ditolak, cewek masih banyak. Tapi gue ngarep banget sama yang ini. Lo sendiri gimana Kopi? Kopi? Lucu sih anaknya. Lo naksir? Jangan-jangan lo suka ya? Enggak juga. Biasa aja. Munafik. Tapi serius deh. Gue lihat ada yang beda sama lo. Ngaku. Nggak tahu. Gue nggak bisa jelasin. Intinya dia asik banget. Lo udah nidurin dia? Ihis. Bahasa lo. Kalau sama yang ini, gue nggak bisa langsung. Biasanya lo langsung. Kalau gue ngebet, mending gue booking boti. Tapi kalau buat yang satu ini, gue akan biarin dia yang bakal nyerahin dirinya sendiri sama gue. Di kantor Kopi. Sore ini setelah selesai meeting bersama staff, Kopi hendak pulang. Namun sebelum Kopi pulang, Kopi sempat mengecek notifikasi di HP-nya. Ya, ada pemberitahuan updatean terbaru dari akun cowok Maskel. Dan begitu melihatnya, gila. Waduh, kenapa Mimin posting foto tangan gue pas nyentuh roti sobeknya? Buset, komen-komennya. Tumben Min, pasti gabut. Wih, makin mantep aja Min. Penasaran sama wajah Mimin. Kurang kebawa dikit Min. Pasti gedong ya Wak. Masih siang Min. Tangan siapa tuh Min? Duh, jadi pengen megang deh. Min. Gak ada foto lain apa yang dipost? Tapi gue ngerasa terharu. Serasa jadi orang spesial. Enggak. Gue gak boleh GR. Gak boleh baper. Nanti dia yang GR. Lagi pula dia cowok mesum. Fuckboy. Suka booking booty. Gue jadi takut sama dia. Awas saja kalau berani kurang ajar sama gue. Apalagi pas inget tadi. Ucap Kopi menyentuh bibirnya. Hoi, kenapa gue jadi inget-inget sih? Udah dibilangin gue gak boleh baper. Emang dia siapa? Piti, kok gak ada kejelasan lagi nih? Lainnya gak aktif, WA gak aktif. Padahal gue kangen banget sama Piti. Tapi Piti gak kangen sama gue. Apa gue cari cowok aja ya? Tapi siapa? Masa si Mimin? Idih, fuckboy. Ih, kenapa gue jadi mikirin dia sih? Jangan-jangan gue... Enggak. Coba gue komen ah. Tapi komen apa ya? Gue komenin komenan yang lain aja. Kurang ke bawah dikit Min. Pasti gedong ya Wak. Bukan lagi. Super. Sekali pegang langsung gemeter. Gue udah pernah pegang. Dasar halu. Iri. Bilang bos. Kurang ngajar gue dikatain halu. Pasti boti nih. Hanya boti yang suka sewot. Tapi ngapain gue kepancing hanya gara-gara Mimin? Gak apa-apa. Gue gak butuh pengakuan orang lain. Dengan dia majang foto gue aja udah buat gue seneng. Gak nyangka. Si Mimin nge-WA. Gak usah senyum-senyum. Ih, Mimin mesum. Di rumah Mojito. Malam ini, Mojito hendak mencari makan malam. Dia hendak mengajak Kopi dan Smoothies. Meski kesal pada Smoothies, tapi rasa sayang pada perempuan yang dicintainya itu membuat dia tak bisa marah terlalu lama. Mojito kini menghubungi Kopi terlebih dahulu. Pi, di mana? Di rumah bro. Gue jemput lo ya. Kita makan malam sama Smoothies. Dan malam ini gue pengen nginep di tempat lo. Sorry bro. Gue malam ini ada janji.
si Bandrek ngajak gue main ngopi-ngopi di apartemennya. Lo berubah sekarang. Jit, tut tut tut. Mojito yang kesal langsung menutup panggilan teleponnya, lalu kemudian menghubungi Smoothies. Namun lama menghubunginya, Smoothies tak kunjung mengangkatnya. Mojito benar-benar kesal, pasti Smoothies saat ini marah padanya. Mojito melempar HP-nya ke ranjang, lalu lagi-lagi berjalan ke kulkas mengambil soft drink. Mojito heran, mengapa kedua sahabatnya itu saat ini terasa semakin menjauh, sibuk dengan urusan masing-masing. Sampai-sampai Mojito berpikir keras, apa sikapnya selama ini terlalu mengekang pada sahabat-sahabatnya itu. Ya, Mojito menyadari, Mojito juga mengakui, jika selama ini Mojito sedikit mengekang. Mojito melakukannya bukan bermaksud apa. Mojito begitu menyayangi sahabat-sahabatnya. Bukan hanya sekedar sahabat, tapi sudah seperti keluarga sendiri. Dan meski sahabat, tak seharusnya Mojito mengekang kedua sahabatnya. Mereka punya privasi yang tak perlu dicampuri, terutama pada Smoothies. Mojito memang overprotective pada Smoothies. Hal itu dia lakukan semata-mata untuk melindungi dan agar dia tak kecewa lagi. Namun justru sikapnya membuat Smoothies tidak nyaman dan membuat hubungan keduanya merenggang. Kini Mojito pasrah. Mojito akan membiarkan apapun yang dilakukan sahabat-sahabatnya itu, namun akan tetap membackup dan tetap mensupport mereka di saat jatuh. Tak lama kemudian, Mojito mendapat kabar dari Smooth jika dia sedang makan malam bersama Mocktail. Mojito seketika lemas, tapi dia sudah janji pada dirinya sendiri untuk bersikap biasa dan berusaha menerima keputusan Smoothies. Oke, asal itu buat lo seneng, balas Mojito mengirimkan pesan pada Smoothies. Lo gak marah kan? Gak, kalau lo seneng, gue seneng. Makasih ya Jit, gue sayang sama lo. Makasih buat pengertiannya. Besok gue janji, besok kita jalan bareng sama kopi. Jujur, malam ini Mojito merasa kesepian. Kedua sahabatnya tak ada di sisinya. Tiba-tiba saja dia kepikiran Es. Mojito berniat mengecat Es, tapi jari jemarinya sedikit ragu. Mojito meyakinkan dirinya, dan akhirnya pesan itu terkirim juga. Es, lagi ngapain lo? Seketika pesannya langsung terbaca, namun entah mengapa Es tak membalasnya. Padahal Mojito benar-benar menunggu balasannya. Tapi menunggu beberapa saat, Es tak kunjung membalas. Mojito kesal. Mojito mengira mungkin Espresso sengaja mengabaikannya karena kesal. Mojito pun pasrah. Rasa lapar di perutnya mengharuskan dia makan. Tapi dia malas mau keluar sendirian. Mojito pun meletakkan HP-nya, lalu menyalakan kompor dan membuat mie kuah. Dan hanya 5 menit saja mie kuahnya jadi. Mojito pun bersiap santap. Namun, ketika baru saja hendak memasukkan mie ke mulutnya, HP-nya berbunyi. Es video call. Jit, sorry, barusan gue habis dari kamar mandi. Wah, makan mie nih. Pantes, kirain lo marah sama gue. Emang ada ceritanya? Dan lo nemuin satu kali pun gue pernah marah sama lo? Ya enggak sih. Ada apa? Rasanya suatu kehormatan bagi gue karena lo mau ngehubungin gue. Thanks ya, gue seneng banget. Gak usah lebay. Gue nelpon lo bukan karena kangen, tapi karena lo cuma buat pelampiasan gue. Gak apa-apa, gue justru seneng lo ngelampiasinya ke gue, bukan ke yang lain. Ada apa Jit? Gak ada yang serius sih. Gue cuma ngerasa kesepian aja. Kenapa? Anak-anak sekarang udah pada asik sendiri sama orang baru. Gue ngerasa dicuekin. Kenapa lu gak cari orang baru aja? Kenapa malah ngehubungin gue yang notabene adalah orang yang paling lo benci? Gue gak benci lo, gue cuma kesel aja. Tapi lo jangan GR dulu. Gue ngomong kayak gini
bukan berarti gue suka sama lo. Gue tahu, santai aja. Lo kayak gini aja, gue udah seneng banget. Gue juga merasa kalau gue kebangetan banget selama ini sama lo. Maafin gue ya. Tanpa lo meminta, gue udah maafin lo dari jauh-jauh hari. Gue akuin, jujur, gue kadang kangen sama lo. Tapi sekali lagi sorry, gue gak bisa nerima lo. Gue pengen kita sahabatan aja. Dan masalah kejadian kemarin, kita lupain aja. Gue akui, gue yang salah. Cid, lo boleh nolak gue. Lo juga boleh ngelupain kejadian yang udah kita alami. Tapi gue, sampai kapanpun gue gak akan ngelupain kejadian itu. Karena bercinta dengan seseorang yang kita cinta, itu sangat indah di benak gue. Please, apapun yang terjadi, gue tetap sayang sama lo. Ya udah, terserah lo. Lo emang keras kepala. Kepala yang mana yang keras? Coba kalau gue di Indo, pasti gue bakal nemenin lo saat ini. Lo kesepian kayak gini, gue kelonin lo. Itu mah mau lo, otak cabul. Oh iya, gue mau tanya. Apa itu? Malam itu lo sakit gak? Gue gak nyangka lo peduli juga sama gue. Atau jangan-jangan lo mulai tertarik sama gue? Gue nanya, soalnya Kopi bilang Kopi menahan sakit saat ditusuk PT. Sakit banget, tapi nikmat banget. Dan gue bahagia. Videonya pun masih ada. Hapus gue gak mau kalau sampai HP lo hilang, tuh video bisa jadi viral di dunia perbokepan. Mau taruh di mana muka gue? Tenang, gue safe di tempat yang aman. Syukurlah. Lo sendiri? Hah? Lo sendiri? Apa yang lo rasain? Jujur. Iya, gue jujur. Gue juga nikmatin. Puas. Apa bisa kita ulangi lagi? Lo gila. Gue gak suka sama lo. Gue gak suka laki-laki. Tapi lo suka bercinta dengan laki-laki. Bahkan menikmati. Oke, gue akui. Gue menikmati. Gue juga gak munafik. Tapi apa lo gak nyesel kalau gue mau ngelakuin tapi gak pakai hati? Gue gak peduli. Kalau gue gak bisa dapet hati lo, paling gak gue bisa ngerasain tubuh lo. Itu aja udah cukup. Mojito terdiam. Es pantang menyerah. Mojito takut jika lama-lama dia yang menyerah. Dan kalah. Kalah bertarung dengan hati kecilnya. Gue takut. Takut apa? Gue takut kalau gue suatu saat bisa suka sama lo. Itu yang gue arepin. Gue ngerasa kadang aneh di saat gue dicuekin sama yang lain. Kenapa gue gak cari hiburan di luar? Kenapa gue kepikiran lo? Nah, gue harap lo bisa nemuin jawaban sendiri. Di kafe, malam ini Smoothies terpaksa ikut mocktail saat Mok tiba-tiba datang ke rumahnya dan menjemput untuk mengajak makan malam. Dan setelah menimang-nimang, Smoothies ingin membuktikan kepada sahabat-sahabatnya jika Mok memang sungguh-sungguh dan bersedia menerimanya apa adanya. Mok memang bukan kriterianya. Matanya tak sipit seperti Milk, tapi persetan dengan fisik jika ujung-ujungnya menyakitkan. Kadang apa yang kita harapkan tak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan keyakinan penuh, malam ini Smoothies berniat menerima mocktail. Dan malam ini dengan membuka kotak cincin di tangannya, Mok kembali meminta Smoothies. Smooth, lo belum jawab pertanyaan gue. Gue bener-bener serius. Will you marry me? Mok, gue boleh minta sesuatu sama lo? Tentu saja. Katakan, lo mau apa? Gue cuma mau, jika hati ini sudah berhasil lo miliki, gue mohon, jangan lo sakiti. Jika hati ini udah terlanjur lo miliki, gue mohon, jangan lo hianati.
karena hati ini pernah luka. Gue janji. Ya sudah, gue terima lo. Thanks sayang, makasih. Jadi, kapan gue bisa bertemu bokap nyokap lo? Secepatnya. Di rumah kopi. Malam ini, Kopi sedang bersiap-siap ke apartemen Bandrek. Sembari menyisir rambutnya yang klimis, Kopi menunggu Bandrek yang berjanji menjemputnya langsung sepulang dari kantor. Kopi sudah mengirimkan lokasi rumahnya. Kopi berharap Bandrek gak nyasar. Dan tak lama kemudian HP-nya berbunyi. Bandrek menelpon. Ya Min, rumah lo yang mana? Gue udah di depan. Keluar. Siap, meluncur. Kopi pun seketika berlari ke depan. Min. Hai. Sini Min, mampir dulu sebentar. Bawa masuk aja motornya. Bandrek pun memarkirkan moginya masuk ke halaman rumah minimalis itu. Adem juga ya di sini. Lo suka tanaman ya? Iya, makanya kayak kebon. Ayo masuk. Thanks. Duduk. Mau minum apa? Ngopi. Kan ntar kita ngopi di apartemen gue. Oh iya. Air putih aja deh. Oke, tunggu bentar ya. Kopi pun pergi mengambilkan air putih. Dan ketika Kopi kembali, Min, kenapa lo buka baju? Gue gerah. Bentar, gue nyalain AC. Udah? Lumayan. Lo kenapa sih? Tiap gue buka baju, muka lo aneh banget. Kan sama-sama cowok. Nggak aneh. Cuma kaget aja. Kenapa kaget? Kan udah gak penasaran lagi. Tadi siang udah pegang-pegang. Lo sengaja mancing gue ya? Gak juga. Lo aja kali yang nafsuan. Apaan sih? Glek, glek. Bandrek pun meneguk air putih itu. Melihat Bandrek meneguk air putih membuat Kopi memperhatikan diam-diam. Bandrek benar-benar seksi. Bagaimana jakun itu bergerak naik turun ditambah tetesan air yang tak sengaja tumpah membasahi bibir dan lehernya. Sampai turun ke tubuh six pack-nya. Membuat Kopi kini yang dahaga. Lega. Gue juga haus. Bentar. Pi. Brak. Kok pintunya ditutup? Lo mau apa Min? Jangan macam-macam. Min, jangan kurang ajar sama gue. Ucap Kopi ketakutan saat Bandrek menghampirinya dan mendorongnya ke sofa. Lalu menelungkupkannya dan tiba-tiba hendak menyibakkan kaosnya dan menarik celana Kopi. Sehingga hampir memperlihatkan belahan pantatnya yang kini mengintip. Lo seksi juga Pi. Cekrek. Duh, mendorong Bandrek. Kurang ajar, gak sopan. Hapus foto gue, sini. Gak bisa, gue bakal up foto ini di akun gue. Gue gak suka, hapus. Kenapa sih? Gak ada yang tahu itu lo. Itu cuma pinggang doang. Lo buka celana gue, pasti bol gue kelihatan goblok, hapus. Gue gak sevulgar itu, keles. Bisa-bisa akun gue di-banned. Kalaupun gak di-banned, kalau gue niat cari foto vulgar, gue bisa ambil dari boti-boti yang sering gue booking. Terus, kenapa pinggang sama bokong gue? Lo kan udah sering lihat bokong-bokong boti lo. Karena lo spesial. Spesial gimana? Martabak kali spesial. Tapi lo bikin gue penasaran. Sayang, lo gak bisa dipakai. Lo udah janji, lo gak macem-macem. Kita cuma temenan, gak lebih. Tapi gue pengen lebih dari sekedar temen. Gue mau TTM. Teman tapi mesum. No, teman tapi menguntungkan. Ucap Bandrek menatap Kopi dalam-dalam. Dan Kopi pun membalas tatapan matanya. Sembari terdiam. Entah apa yang ada di benaknya. Memangnya keuntungan apa yang bisa gue dapat dari lo? Apapun itu. Teman sharing? Gue udah punya sahabat.
yang 24 jam always standby dengar keluh kesah gue. Money, gue punya pekerjaan, gue juga punya sahabat tajir yang ketika gue butuh duit sangat mudah untuk mereka bantu. Sex maybe? Lo kan tahu gue punya cowok, tapi gue nggak tahu status gue sekarang. That's point. Gue bisa ngegantiin posisi cowok lo buat sementara waktu, sampai status lo jelas. Gue emang gak bakalan bisa menggantikan cowok lo di hati lo, tapi untuk urusan seks, gue yakin bisa menggantikan cowok lo. Bahkan lebih dari apa yang lo rasain dari cowok lo. Gimana? Oke, deal. Mulai detik ini kita TTM. Ya, teman tapi menguntungkan. Deal? Deal. Itu artinya lo udah gak masalah kan kalau gue apa-apain. Lo ngebet banget sih, Min. Iya nih, gue gak sabar. Cabut yuk. Tapi gue belum makan. Lo mau makan apa? Apa ya? Gimana kalau nasi padang? Lo harus makan porsi besar, karena lawan gue bener-bener nguras tenaga. Oh, apa iya? Buktikan saja nanti. Sekali kena celupan gue, lo bakal ketagihan sampai nambah-nambah. Dah yuk. Yuk. Bentar Pi, si Mok telepon. Oh, angkat aja. Gimana Mok? Bro, lo punya nomornya Kopi gak? Gawat nih. Nih, Kopi lagi sama gue. Min, ada apa? Gawat, tolong kasih tahu Semutis pingsan. Ini gue lagi bawa dia ke rumah sakit. Gue tunggu di rumah sakit Pelangi. Hah? Semutis pingsan? Oke. Apa? Semut pingsan? Iya, sekarang Mok sedang ngebawa dia ke rumah sakit. Anterin gue ke sana sekarang juga. Gue kabarin Mojito. Oke. Lo tenang ya, tenang. 15 menit kemudian di rumah sakit. Dok, tolong lakukan yang terbaik buat calon istri saya. Baik, silakan tunggu di luar. Mocktail pun menunggu di luar sembari harap-harap cemas. Bagaimana saat hendak pulang dia pingsan. Bahkan saat mencium aroma masakan, Semutis terlihat mual dan bolak-balik ke toilet. Mok! Bro! Pi! Kenapa Semutis? Lo apain dia, ha? Pi! Tenang Pi, ucap Bandrek menenangkan. Lo jangan belain dia mentang-mentang dia kawan lo. Pi, tenang. Semutis sedang ditangani dokter. Biar gue jelasin dulu. Gue gak ngapa-ngapain dia. Gue cuma ngajak dinner dan gue juga baru saja ngelamar dia. Dan diterima. Gue juga gak tahu dia tiba-tiba pingsan saat mau pulang. Tadi dia mual-mual, mencium bau masakan, dan sempat bolak-balik ke toilet. Mungkin dia hanya masuk angin. Gue gak ngapa-ngapain dia, sumpah. Mual? Iya. Kopi pun terdiam. Sembari membatin dalam hatinya, Kopi takut mendengar ciri-ciri yang diucapkan Mocktail tadi. Belum sempat menyimpulkan, Mojito datang. Pi, Jit, gimana Smoothies? Masih diperiksa Jit? Entah mengapa, Mojito terlihat tampak tenang. Tak ada sedikit pun menunjukkan raut emosi seperti sebelumnya. Dan terlihat lebih santai. Meski enggan berbicara pada Mok dan Bandrek, tak lama kemudian dokter pun keluar. Dok, gimana keadaan calon istri saya? Ucap Mok yang membuat Mojito terdiam. Dan dokter terlihat heran. Dok, saya kakaknya, ucap Mojito. Dok, saya adiknya, ucap Kopi. Dokter pun bingung. Baik-baik. Kondisi pasien alhamdulillah membaik. Pasien hanya kecapean. Beruntung kandungannya masih sehat. Kandungan? Tanya Mojito shock. Iya, saat ini kandungannya sudah menginjak 3 minggu. Yang gue takutin kejadian juga, ucap Kopi sembari menepuk jidatnya. Hah, hamil? Ucap Mok yang tak kalah terkejut dan sedih, juga bingung harus bersikap seperti apa. Lalu, apa dia sadar dok? Belum, biarkan saja dia beristirahat dulu. Apabila dia sadar dan lebih membaik, maka pasien sudah boleh pulang. Saya tinggal dulu. Baik dok, ucap Kopi.
Gak mungkin. Gue gak nyangka. Gue, ucap Mocktail bingung. Lebih baik lo cari aja cewek lain. Jangan pedulikan smoothies. Biar gue dan kopi yang ngurus. Tapi gue bilang gak usah pedulin smoothies. Karena percuma. Lo gak bakal bisa nikahin dia, ucap Mojito dengan nada kesal. Mock yang terlihat pasrah mengintip smoothies dari luar. Baiklah, mungkin smoothies bukan ditakdirkan buat gue. Smooth, gue sebenarnya gak rela. Gue udah terlanjur seneng lo nerima gue. Jujur, lo cewek yang paling gue inginkan. Tapi ketika gue bener-bener mendapatkan yang gue inginkan, kejadiannya malah kayak gini. Asal lo tahu, tadinya gue udah nyiapin pertemuan keluarga kita. Tapi kalau udah kayak gini, gue harus bilang apa sama orang tua gue? Maafin gue, Smooth. Maafin gue. Gue gak bermaksud lepas tangan. Gue juga gak bermaksud menghindari lo. Tapi pernikahan kita memang tidak bisa diteruskan. Gue berdoa, semoga suatu saat anak yang ada di kandungan lo dipertemukan dengan bapaknya. Sekali lagi, maafin gue, Smooth. Mocktail pun dengan bersedih hati pergi meninggalkan yang lain. Mok, tunggu. Pergilah Min. Gue dan Mojito jagain smoothies. Oke, kabar-kabar ya. Bandrek pun pergi mengejar Mocktail dan keduanya pergi. Pi, lebih baik kita masuk. Lo masuk duluan. Gue kabarin S dulu. Oke. Kopi pun duduk di sampingnya. Sembari mengelus-ngelus rambut smoothies, Kopi membatin. Smooth, gue gak nyangka jika akhirnya kayak gini. Gue ngerasa bersalah karena gue yang paling ngebet ngajak kalian ke Thailand. Andai saja kita batal dan pergi ke tempat lain, mungkin kejadiannya gak akan kayak gini. Tapi gue janji, apapun yang terjadi, gue gak akan ninggalin lo. Gue akan tetap jadi sahabat yang baik bagi lo dan jadi uncle yang baik buat calon keponakan gue. Ketika sedang membatin, Smoothie sadar. Smooth, lo sadar? Jit, Smooth sadar, teriak Kopi dan Mojito pun menyelesaikan panggilannya kemudian masuk. S, ntar gue telepon lagi. Tutut. Pi, Jit, gue di mana? Loh, kok gue bisa ada di rumah sakit? Gue kenapa? Mocktail mana? Smooth, tenang. Jit, lo aja deh yang ngomong, ucap Kopi mengelus rambutnya. Kalian kenapa sih? Gue tanya bener-bener gue kenapa? Gue udah gak apa-apa kok. Oh, gue inget. Gue tadi pusing. Apa gue pingsan? Iya, ucap Mojito terlihat menarik nafas besar. Lalu, kemana Mok? Tanya Smoothies yang membuat Kopi dan Mojito saling menatap. Lalu, kemudian Mojito meraih kedua tangan Smoothies dan menatapnya dalam-dalam. Smooth, mulai sekarang gue mohon, lupain Mok. Maksud lo apa? Lo masih gak rela gue sama dia? Smooth, dengerin gue dulu. Jit, Pi, kalian gak percaya? Kalian pikir dia gak serius dan cuma mau main-main gue? Lihat nih, sembari menunjukkan cincin di jari manisnya. Lihat, semalam dia ngelamar gue dan gue sebentar lagi akan menikah. Lah kok bisa-bisanya lo nyuruh gue lupain dia? Lo ada masalah apa sih sama dia? Smooth, dengerin Mojito ngomong dulu. Kalian kenapa sih? Smooth, berapa kali gue bilang, apapun itu asal lo bahagia, gue akan rela. Kalau gue gak suka, gue gak akan ngebiarin lo ketemu Mok semalam. Gue nyuruh lo lupain dia bukan karena gue ada masalah sama Mok. Tapi masalahnya karena saat ini lo hamil. Apa? Gue hamil? Smoothies pun lemas. Kopi menangkap tubuhnya dan kembali merangkulnya. Begitu juga Mojito, juga menggenggam erat-erat tangan Smoothies yang gemetar. Smooth, tenang Smooth. Gue harus gimana? Gue harus bilang apa sama bokap nyokap gue? Gue malu. Gue mau mati aja. Smooth, jangan pernah lo kepikiran macem-macem. Hidup lo sangat berharga. Dan anak yang ada di kandungan lo adalah sumber kekuatan lo. Lo masih punya kita.
kita akan besarkan anak di kandungan lo bareng-bareng. Gak bisa, Pi. Gue pasti gak dianggap anak lagi sama bokap nyokap gue. Bokap gue tipe orang yang otoriter. Dia pasti akan marah sama gue. Gue bingung. Gue cuma bisa malu-maluin keluarga. Gue harus gimana? Seketika semua bingung. Smoothies terus-menerus menangis. Hingga tiba-tiba Mojito pun kini bersuara. Gue akan nikahin lo. Apa? Gue setuju. Ucap Kopi mendukung. Tapi Smooth, gue tahu lo gak pernah suka sama gue. Tapi please, untuk kali ini lo jangan nolak gue. Anggap aja ini kawin kontrak. Hanya demi nutupin aib lo. Dan setelah anak ini lahir, kalau lo masih gak cinta sama gue, lo bisa cerain gue. Please. Karena inilah waktu yang tepat buat gue ngebuktiin rasa sayang gue sama lo. Dan lo gak usah mikirin yang aneh-aneh. Yang lo pikirin saat ini adalah fokus kesehatan lo dan bayi lo. Oke? Jit, gue Smooth, Mojito benar. Gak ada cara lain lagi selain ini. Dan satu hal yang harus lo ingat, gak akan ada cowok setulus Mojito. Sahabat lo sendiri. Bahkan orang asing yang baru saja lo kenal dan lo percaya, lo terima cintanya, nyatanya apa? Dia pergi ninggalin lo. Ucap Kopi berusaha meyakinkan. Jit, maafin gue ya. Selama ini gue gak pernah percaya omongan lo. Gue bingung sama perasaan gue sendiri. Gue gak janji gue bisa mencintai lo. Tapi gue akan berusaha. Baiklah, kita menikah secepatnya. Terima kasih Smooth. Ucap Mojito mencium tangan Smoothies. Tapi apa lagi Smooth? Bagaimana dengan Es? Gue gak enak sama dia. Oh iya Jit, lebih baik kita kasih tahu niat kita sama Es. Baiklah. Mojito pun memvideo call Es. Smooth, are you okay? Please, smile. Gak peduli apapun yang menimpa lo, gue mau lo tetap tersenyum. Gue pengen selalu lihat wajah cantik lo kayak biasanya. Oke? Ucap Espresso menghibur Smoothies. Dan Smoothies hanya tersenyum. Namun di balik senyumnya, dia merasa tak enak pada Es. Es, gue mau nikahin Smooth. Oh, gue tadinya juga kepikiran gitu. Es, beneran gak apa-apa? Tanya Kopi penasaran. Memangnya kenapa? Gue dan Mojito gak ada apa-apa. Jadi kalau itu keputusannya bisa membuat kedua sahabat gue bahagia, go ahead. Es, gue bingung harus ngakuin apaan. Gue gak mau kayak gini. Gue juga gak bermaksud rebut Mojito dari lo. Tapi gue... Smooth, lo harus tahu dua hal. Pertama, gue ngerasa bersalah sama lo karena ninggalin lo waktu itu. Dan dengan lo menikah sama Mojito, rasanya belum cukup ngilangin rasa bersalah gue sama lo. Bahkan gue belum puas sebelum ngabisin milk. Sayang aja sampai sekarang gue belum ketemu sama dia. Dan kedua, gue lebih legowo, lebih ikhlas dan lebih tenang jika lo jatuh di tangan lelaki yang tepat dan bertanggung jawab. Dan Mojitolah orangnya. So, menikahlah. Gue turut seneng. Congrats both of you. Es, makasih banyak ya. Kalian bertiga. Gue gak tahu harus ngomong apa. Smooth, ingat fokus ke kesehatan lo sama kandungan lo. Makasih banyak. Makasih banyak. Gue sayang kalian. Sembari ketiganya berpelukan. Dan cincin ini lebih baik gue kembalikan sama pemiliknya. Nitip ya Pi. Sampaikan permintaan maaf gue sama Mok. Iya, gue akan kembalikan. Jit, gue pengen pulang. Gue gak apa-apa. Lo yakin? Iya. Ya sudah. Pi, gue panggil dokter dulu dan sekalian ngurusin administrasi. Oke. Dengan panggilan video call yang masih aktif, Mojito berjalan menuju administrasi. Es, lo udah tidur? Belum? Kenapa? Lo masih mikirin gue? Gue mikir, di sisi lain gue bener-bener lega. Lo bisa ngebantu nutupin aib Smooth. Tapi gue takut kalau Smooth tetap gak bisa suka sama lo.
Gue akan berusaha semampu gue. Tapi kalau sampai anak itu lahir, Smooth tetap gak bisa jatuh cinta sama gue, ya resiko status duda menghampiri gue. Gue tunggu duda lo. Tunggu aja kalau lo sanggup. Oke, kita lihat aja nanti. Gue tidur. Tut tut tut. Es. Yalah, dimatiin. Kenapa gue ngomong kayak gitu sih? Seolah-olah gue kasih harapan sama dia. Di ruang inap sendiri, setelah diperiksa dan diberikan vitamin ibu hamil, Smoothies dan kopi tengah bersiap pulang. Smooth, mulai sekarang lo harus inget-inget, jangan sampai lupa. Lo jangan kecapean, makan makanan sehat, jangan telat minum vitamin dan susu ibu hamil, dan yang terakhir, ini yang paling penting, jangan petakilan lagi, ngerti? Iya, calon uncle. Gue udah tua ya, dipanggil om-om. Gak apa-apa, om-om ganteng. Guys, udah siap? Siap. Tapi kayaknya gue gak ikut kalian deh. Gue mau langsung ke apartemen Mimin aja. Sekalian mau nitip balikin cincin ini. Lo naik apa? Gue minta jemput aja bentar. Kopi berusaha menghubungi Bandrek, namun Bandrek tak mengangkatnya. Kenapa, Pi? Aneh, gue telepon-telepon gak dijawab. Padahal tadi dia suruh gue ngabarin. Apa iya dia ikut-ikutan ngehindarin gue? Gue kan gak ada masalah sama dia. Mungkin dia masih nenangin Mok. Atau lebih baik gue antar aja sekalian ke apartemennya. Ya udah deh. Nanti kalau emang dia gak ada, gue naik ojek aja. Gak usah. Kalau emang dia gak ada, lo cepet-cepet bilang sama gue jemput lo. Gue nginep di rumah lo. Oke. Awas Mut, pelan-pelan jalan. Ucap Mujito perhatian ekstra. Gue gak apa-apa kok. Udah gue bilangin jangan petakilan. Nih, pakai sendal jepit gue. Mulai besok jangan pakai high heels. Lagian lo biasanya pakai sendal jepit. Sekarang gara-gara kencan sama si Mok pakai high heels. Iya. Ya udah gue pakai. Terus lo? Ya nyeker sampai mobil. Gak usah, balikin sendalnya Kopi. Kasian dia nyeker. Lah, kasian dia Jit. Kalau kecengklak gimana? Lo gimana sih? Calon suami kagak siaga banget. Set. Jit. Gue berat. Turunin. Ohoy. Jomblo gigit jari. Gue jomblo apa enggak ya? Tapi sumpah deh. Kok gue ngakak ya lihat mereka berdua. Malah aneh jatuhnya. Biasanya keplak-keplakan kepala, sekarang jadi so sweet. Gue mah asal sahabat-sahabat gue bahagia, gue juga bahagia. Tapi kok gue kasihan sama Es ya? Atau Es punya rencana lain? Tahu gue jadi kangen sama Piti. Pi, kamu di mana Pi? Aku kangen. Kapan Pi menghubungiku? Pi, nong kiteng. Pi yu tinai. Pi me shop nong leo. Pi adik kangen. Pi di mana? Pi udah nggak suka lagi sama adik ya? Nong krap. Ohoy, lu leo. Cepetan apa? Malah ngelamun. Teriak Mujito menggoda. Krap kunjit. Kotun kap. Lu leo. Yuk, capcus. Di apartemen Bandrek. Malam ini, di apartemen Bandrek, suara desahan terdengar dari dalam kamar Bandrek. Suara teriakan lelaki malam yang sudah biasa mengisi tiap-tiap malam-malam sepi. Suara desahan itu menggema di lantai paling atas. Drek, sumpah ya, lo salah satu pembooking favorit gue. Jarang sekali gue ikutan crot, apalagi sampai 2 kali ini. Oh ya? Sembari terus mendorong. Lo mainnya ajib banget. Kalau lo jadi gigolo, pasti bayaran lo mehong. Gak usah banyak bacot. Rasain aja gue. Plak. Cap Bandrek menjambak rambut Boti sembari menampar pantatnya. Yah, siksa gue Drek. Gue rela disiksa kenikmatan dari lo. Plak. Gue udah gak tahan lagi. Anjir mentok. Gue trot nih. Gue trot. Ting tong. Suara bel berbunyi. Bandrek dengan hanya menggunakan selimut buru-buru menuju pintu.
Sedangkan sang boti tadi pergi ke kamar mandi membersihkan diri. Dan begitu Bandrek membuka pintu, ceprek. Kopi? Kenapa lo gak telepon gue? Gue pikir lo gak kesini. Gue udah ngubungin lo, tapi lo gak jawab-jawab. Oh, sorry. Sorry gue. Drek, ada siapa? Teriak si Boti yang baru keluar dari kamar Bandrek, yang entah mengapa membuat raut wajah Kopi terlihat kesal. Oh, lo lagi sibuk. Kayaknya gue datang di saat yang gak tepat deh. Ya udah, gue pulang aja. Enjoy. Set. Bandrek seketika menarik tangan Kopi. Gue udah selesai. Jangan pulang. Lo udah janji mau ngopi. Siapa nih Drek? Koleksi boti lo apa cowok lo? Hah, gue balik ya. Ditunggu bookingan selanjutnya. Muah. Ucap si Boti mencium pipi Bandrek lalu pamit. Yang membuat Kopi terdiam. Dan ekspresi diam Kopi membuat Bandrek gemas. Yang membuat Bandrek tiba-tiba membopong Kopi dan mengunci pintu. Sekarang giliran lo. Giliran apa? Lepasin. Apalagi? Min, jangan Min. Jangan Min. Asal lo tahu, gue belum 2 hari. What? Jorok amat sih lo. Hehehe.